Oke, selamat sore ya. Ibu akan menjelaskan tentang sifat asam basa dari garam dan pengertian dari hidrolisis itu sendiri ya. Sifat asam basa dari garam dan pengertian dari hidrolisis ya. Sekarang langsung kita lihat nih, sifat asam basa dari larutan garam. Garam itu merupakan larutan elektrolit, bisa mengalami ionisasi sempurna menjadi ion-ion di dalam air. Sehingga larutan garam ada nanti bersifat asam, basa, dan netral. Ini contoh larutan garam bersifat netral. Ini contoh garam bersifat basa. Sifat basa CH3CONA ini nanti ditentukan oleh anionnya ya. Kemudian garam yang bersifat asam, ini NH4-Cel. Sifat asam dari NH4-Cel ditentukan oleh kationnya ya. Ingat ya. Anion, kation. Sifat basa ditentukan oleh anion. Sifat asam ditentukan oleh kation. Sekarang kita lihat nih, hidrolisis. Hidrolisis itu adalah reaksi dari kation dan anion dari garam di dalam air. Saya ulangi, hidrolisis garam adalah reaksi baik kation dan anion dari garam di dalam air. Kalau kationnya itu alkali dan alkali tanah, dan anionnya nih ini ya, anionnya Cl- NO3- Br- disebut basa konjugasi, tidak mengalami hidrolisis ya. Jadi kalau di golongan 1A dan golongan 2A dan basa konjugasi tahu ya, kalau ada asam berarti ada basanya dong ya. Ada asam, ada basa konjugasi. Kalau asamnya HCl, Cl-, asamnya HN3, basa konjugasinya NO3-, asamnya HBr, basa konjugasi Br-, ini disebut basa konjugasi ya. Jika basa konjugasinya Cl-, NO3-, Br-, ternyata juga tidak mengalami hidrolisis. Atau dikatakan, kalau kationnya golongan 1A2A, di mana kation ini tidak dapat menerima atau melepas ion H positif. Melepasnya nggak mungkin karena nggak punya H positif ya. Menerima pun tidak. Artinya menerima H positif dari mana? Dari dalam air tentunya ya. Demikian juga basa konjugasi Cl-, NO3-, Br- tidak bisa menerima atau melepas ion H positif. Nah, sama aja artinya bahwa tidak mampu atau tidak bisa mengalami hidrolisis. Oke, lebih jelasnya kita lihat lagi. Ada pertanyaan, apakah garam yang dilarutkan dalam air itu dapat mempengaruhi pH larutan? Tentu dapat. Ada yang dapat, ada yang tidak. Sekarang kita lihat. Ada 4 kemungkinan yang terjadi jika garam kita larutkan di dalam air. Ada 4 kemungkinan terjadi jika garam kita larutkan dalam air. Yang pertama, kation anion dari garam tidak mempengaruhi pH. Tidak mempengaruhi pH dari larutannya ya, dari airnya. Sehingga kalau tidak dipengaruhi, berarti larutan akan bersifat netral. Contohnya, garam apa tadi? Yaitu tadi, NaCl. Apalagi? KNO3. Apalagi? Ca, Cl2. Kalau nih kationnya, ini kationnya kan Na positif. Ini kationnya K positif. Ini kationnya Ca2 positif. Ini anionnya Cl-. Ini anionnya NO3-. Ini anionnya Cl-. Kation, anion ini merupakan anion yang tidak bisa terurai dalam air. Karena dia tidak bisa terurai dalam air, artinya dia tidak mempengaruhi pH dari larutan. Tidak mempengaruhi pH air. Artinya apa? Larutan garamnya
bersifat netral atau pH-nya adalah 7. Ya. Itu kemungkinan yang pertama, ya. Kemungkinan garam dilarutkan dalam air, bagaimana pH-nya? Kemungkinan yang kedua, jika garam tadi kita larutkan di dalam air, bagaimana kemungkinannya? Nah, kemungkinan yang kedua ini, kation dari garam tersebut ada yang bersifat asam, sehingga pH-nya menjadi asam, pH larutan. Contohnya tadi apa ya yang bersifat asam? NH4Cl. Ini kan terurai menjadi NH4 positif dan Cl-. Kation dari garam ternyata bisa mempengaruhi pH larutan. Kenapa? Ternyata NH4 positif ini bisa terurai dalam air. Setelah terurai dalam air, NH4 positif ini bersifat asam. Ingat teori asam basa Bronsted-Lowry. Kalau dia bersifat asam, berarti dia NH4 positif melepas H positif. NH4 positif melepas H positif berarti dia menjadi NH3. Artinya di sini NH4 positif bersifat asam. Berarti ini adalah pasangannya menjadi basa konjugasi ya, basa 1. Setelah dilepas NH4 positif diterima oleh siapa? H2O. Berarti H2O menerima H positif, berarti bersifat basa. Setelah H2O menerima H positif, berarti dia terbentuklah H3O positif. Berarti ini adalah asam, pasangan dari H2O. Jadi perhatikan lagi ya, kationnya dari garam NH4Cl itu bersifat asam. Bersifat asamnya dari mana? Iya, karena dia melepas H positif. NH4 positif melepas H positif. Melepas H positif berarti berapa? Berarti apa? Asam. Setelah melepas H positif di dalam air ya, dalam air dia melepas H positif. Sehingga terbentuklah NH3 dan H3O positif. H3O positif itu sebenarnya sama aja itu dengan H positif dengan H2O. Ya. Jadi NH4 positif bersifat asam. Sehingga nanti NH4Cl pH larutannya berapa kan? Kalau bersifat asam, tentu nanti pH-nya kurang dari 7. Nah, gitu ya. Kemungkinan yang ketiga, jika garam kita larutkan dalam air. Jika garam kita larutkan dalam air, ini anion dari garam bersifat basa, sehingga pH larutan jadi basa. Nah, contohnya tadi apa? CH3COONa. Ini kan menjadi CH3COO-. Ini adalah anion ya. Anion ini ternyata mengalami hidrolisis dalam H2O. Mengalami hidrolisis, dia bersifat basa. Ini bersifat basa. Jadi anionnya bersifat basa. Kalau bersifat basa itu melepas H positif atau menerima? Dia mampu menerima. Basa itu kan menerima. Menerima H positif dari mana? H2O. Setelah menerima H positif, dia berarti menjadi H3COOH. Ditambah, jadi ini basa, ini tadi basa 1, inilah asam satunya. Kemudian ini tadi memberi ya H positif, melepas, sehingga ini adalah merupakan asam 2. Tentu setelah dilepas H positif, tinggallah OH-. Inilah basa 2. Saya ulangi, CH3CO-nya atau anionnya bersifat sebagai basa. Sehingga pH larutan adalah basa. pH larutan basa berarti pH dari CH3CONa nanti akan lebih besar dari 7. Boleh juga ini menunjukkan bahwa dia bersifat basa. Nah, terakhirnya ada OH-. Oke, nah sekarang jika kation dari garam bersifat asam, anion dari garam bersifat basa. Jadi baik kation dan anionnya itu mengalami hidrolisis. Bagaimana pH larutan? Nah, coba kita lihat contohnya garamnya. Contoh garamnya CH3COONH4. Ini kan menjadi CH3COO- ditambah NH4 positif. CH3CO- sebagai anion.
CH3COO-. Kalau dia dilarutkan dalam air, ini nanti bersifat sebagai asam. Ini sebagai basa. Kalau bersifat sebagai, terbalik. Ini akan bersifat sebagai basa. Kalau bersifat sebagai basa berarti menangkap H positif atau menerima H positif. CH3CO- setelah menerima H positif menjadi apa? CH3COOH. Inilah asamnya, ya. Di basa 1 asam 1. H2O ini tadi melepas H positif. Kalau melepas berarti basa dong. Nah, kebalik, asam ya. Kalau dia melepas berarti asam. Setelah H2O melepas H positif tinggallah OH-. Ya, ini berarti adalah basa 2. Itu untuk CH3CO- atau untuk anion. Nah, sekarang bagaimana dengan kationnya? Ternyata kationnya juga bersifat sebagai asam ya. Kationnya bersifat sebagai asam. Kita lihat bersifat asamnya. Setelah NH4 positif dilarutkan dalam H2O, ternyata ini bersifat sebagai asam. Asam berarti melepas H positif. Setelah dilepas H positif dia menjadi NH3. Kemudian NH3 inilah nanti basa konjugasinya. H2O tadi berarti menerima. Karena NH4 melepas, berarti H2O menerima. Menerima H positif berarti dia adalah basa. Setelah menerima H positif, H2O akan berubah menjadi H3O positif. Inilah asam konjugasinya. Sehingga kalau kita lihat, baik kation bersifat asam, anion bersifat basa. Sehingga larutannya nanti pH-nya bagaimana? Sehingga nanti pH larutan akan ditentukan oleh harga Ka dan Kb. Jika Ka lebih besar dari Kb, nanti dia akan bersifat sebagai asam. Kemudian jika Kb lebih besar dibanding Ka, maka dia akan bersifat sebagai basa. Begitu penjelasan untuk hidrolisis. Semoga kamu paham konsepnya ya. Ibu tadi agak buru-buru menjelaskannya. Semoga kamu semangat aja lah untuk belajar, sama seperti ibu masih semangat untuk membuat video. Terima kasih untuk perhatiannya.